Shalom saudaraku. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 25 sampai ayat 35. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami firman-Mu hanya di dalam kebenaran-Mu saja. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Yohanes 6 ayat 25 sampai ayat 35 di bawah judul Roti Hidup. Beginilah firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, orang banyak kembali mencari dan mengikuti Dia, hanya karena mujizat yang telah Ia lakukan. Tuhan Yesus telah memenuhi kebutuhan jasmani mereka dengan melakukan banyak mujizat, menyediakan makanan untuk mereka, menyembuhkan mereka dari penyakit, dan lain sebagainya. Orang banyak itu hanya melihat Yesus dari satu sisi saja, yaitu Dia mampu memenuhi hasrat yang besar untuk memuaskan keinginan jasmani. Hal ini membutakan mereka untuk melihat kebutuhan yang paling penting dan yang paling utama, yakni kehidupan yang kekal. Dalam nas ini disebutkan bahwa banyak orang berusaha untuk mencari dan menemui Tuhan Yesus. Mereka tidak menjadi lelah, meskipun harus berjalan atau mendayung perahu mereka dari tempat yang jauh. Mereka suka dan mereka senang melakukan itu semua, karena saat bertemu Tuhan Yesus, mereka bisa melihat hal-hal yang tidak biasa mereka lihat dan mendengar pengajarannya yang luar biasa. Dan lebih dari itu, mereka bisa mendapat makanan tanpa perlu bekerja keras. Saudaraku, roti yang kita makan di dunia ini adalah sesuatu makanan yang bersifat sementara, sesuatu yang jasmani yang akan kedaluarsa dan membusuk. Orang yang bersandar kepada hal-hal jasmani ini, hidupnya juga hanya sementara.
ia akan rusak, mati, dan kemudian membusuk. Saat Tuhan Yesus berbicara tentang roti yang diberikan oleh Allah dari surga, roti yang tidak akan membuat mereka lapar dan haus lagi, mereka berkata, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Tuhan Yesus tahu betul maksud dan keinginan orang banyak itu. Ia langsung memberikan penilaian yang negatif kepada mereka. "Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang," katanya. Tuhan Yesus mencoba mengalihkan perhatian mereka dan ingin merombak prinsip dan kebiasaan mereka yang seringkali memfokuskan diri pada perkara-perkara jasmani, pada perkara-perkara yang kelihatan, daripada perkara-perkara yang kekal, yang tidak kelihatan. Tindakan Tuhan Yesus ini memutarbalikkan warisan tradisi yang telah mapan dan diimani secara turun-temurun, di mana mereka mengamini bahwa roti manna yang nenek moyang mereka makan selama perjalanan di padang gurun merupakan simbol anugerah kehidupan umat Israel. Namun Tuhan Yesus menilai bahwa manna itu hanya merupakan makanan yang sifatnya fana. Buktinya, nenek moyang mereka pun mati. Di sini Tuhan Yesus mengarahkan mereka agar lebih memfokuskan diri kepada makanan yang tidak dapat rusak, tidak dapat busuk, dan tidak bersifat sementara. Tuhan Yesus mengarahkan mereka agar lebih memfokuskan dirinya kepada Dia. Dialah manna yang memberikan kehidupan kekal itu. Tuhan Yesus tanpa ragu-ragu dan dengan penuh wibawa mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup, sebab Dia adalah yang berasal dan diutus oleh Allah. Roti yang dimaksud di sini bukanlah roti seperti yang ada di dunia ini, yang dimakan untuk menyambung hidup, tetapi roti yang sanggup memberi kehidupan tidak hanya di dunia ini, tetapi juga dalam keabadian. Suatu kehidupan yang bukan hanya sekedar sampai usia 80 atau 90 tahun, tetapi kepada kehidupan yang selama-lamanya. Proses memakan roti itu adalah dengan datang kepada Allah, melalui percaya kepada firman-Nya, percaya kepada kematian-Nya, percaya kepada kebangkitan-Nya, dan kepada semua karya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makan roti hidup merupakan persiapan untuk kehidupan selanjutnya. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kita akan mengisi hidup kita lebih lama sesudah kehidupan di dunia ini. Sebab rumah kita bukan di dunia ini, tetapi di surga, tempat yang kekal itu. Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup itu, tersedia bagi semua orang dan cukup untuk seisi dunia ini. Siapa yang memakannya, ia tidak akan lapar dan haus lagi. Saudaraku, seringkali orang menganggap bahwa kehidupan itu hanya soal usaha untuk bertahan hidup. Tidak heran jika banyak orang yang mendedikasikan kehidupannya hanya untuk memperoleh kesejahteraan. Jika saya sejahtera, jika saya kaya, maka saya dan keluarga saya akan dapat bertahan hidup di dunia yang sulit ini. Demikian sering kita dengar. Dengan pemahaman yang demikian, kehidupan direduksi menjadi hanya sebatas mencari kemudahan dalam hidup dan menemukan jaminan atas kebutuhan jasmani. Orang-orang yang mencari Tuhan Yesus sampai ke Kapernaum ini juga punya pola pikir yang demikian. Mereka mencari Tuhan Yesus hanya karena mengira bahwa Tuhan Yesus dapat menjamin kehidupan jasmani mereka. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa jika Mesias sudah datang, maka mereka akan diberikan lagi manna setiap hari, sebagaimana yang dialami nenek moyang mereka dulu di padang gurun. Mereka pun sudah pernah menyaksikan dan mengalaminya sendiri saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dan orang-orang ini berharap mendapatkannya lagi. Mereka ingin mendapatkan jaminan dan kemudahan yang sama setiap hari. Akan tetapi, firman Tuhan hari ini
mengarahkan kita pada satu segi lain yang tidak boleh kita lupakan. Kehidupan itu bukan hanya soal kebutuhan jasmani, tapi juga soal rohani. Betapa sering orang berusaha mati-matian untuk mengisi perutnya, namun melupakan kehidupan rohaninya. Itu sebabnya dengan terang-terangan Tuhan Yesus berkata pada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Tuhan Yesus tahu dan merasa kasihan karena mereka mencarinya hanya demi memenuhi kebutuhan jasmani mereka saja. Saudaraku, ada sebuah trik yang dilakukan seorang pemburu untuk menangkap seekor kera tanpa melukainya. Kera tentu saja sangat gemar makan buah-buahan. Suatu waktu, ia melihat buah ceri yang tampak sangat lezat. Ia pun turun dari pohon untuk mengambilnya. Namun, buah ceri itu rupanya ada di dalam sebuah botol bening. Ia memasukkan tangannya lewat leher botol itu dan berhasil menggenggam buah ceri itu. Hanya saja, saat kera itu menarik tangannya keluar, tangannya yang menggenggam buah ceri itu tak dapat ditariknya lepas dari botol itu. Pemburu yang tahu cara berpikir kera telah menaruh botol berisi buah ceri itu. Mendengar rengekan kera itu, si pemburu datang, lalu kera pun lari, tapi tak bisa berlari kencang karena tak mau melepaskan genggamannya. Lalu si pemburu pun menangkapnya dan memukul tangan kera itu. Saat itulah genggamannya mengendur dan tangannya lepas dari botol itu. Namun ia telah tertangkap. Saudaraku, manusia pun cenderung terhipnotis oleh usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya. Saking asiknya mereka dalam usahanya, sampai tidak sadar bahwa mereka telah terperangkap dalam jebakan kerakusan yang dapat membunuhnya. Manusia melupakan satu hal yang sangat penting dalam hidupnya. Apa itu? Dalam ayat 27 Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Saudaraku, suatu pertanyaan yang patut kita renungkan. Bagaimanakah kita memperlakukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Apakah kita mencarinya karena berharap Dia akan memenuhi kebutuhan jasmani kita? Apakah kita mencarinya karena sungguh-sungguh menginginkan hal-hal yang rohani? Saudaraku, perjalanan hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita sedang dalam perjalanan menuju suatu kehidupan kekal. Dalam hidup yang sementara itu, tentu kita membutuhkan roti untuk kita makan dan air untuk kita minum. Namun kita juga butuh roti hidup sebagai bekal dalam perjalanan kita menuju keabadian. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mari, datanglah kepadanya, maka kita akan hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang kami dengar ini, yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa perjalanan hidup kami di dunia ini hanya sementara. Kami sedang menuju kepada perjalanan menuju keabadian, sehingga kami memerlukan bekal-bekal rohani. Ya Bapa, kami sadar sering kami tertipu oleh pesona dunia ini, sehingga kami lebih tertarik untuk memakan roti-roti di dunia ini. Namun firman-Mu mengingatkan kami harus menyediakan bekal kami untuk kehidupan kelak. Terima kasih Bapa, yang sudah mengingatkan kami untuk kami mulai menabung bekal hidup kami di hari nanti, hari yang indah bersama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Saudaraku, kita akan bertemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam.